Pria kulit hitam ini sedang mengajari anak-anak cara mencuci mobil. Tiba-tiba, mobil polisi berhenti di depannya. Polisi turun dari mobil dan membawanya pergi. Nenek di rumah melihatnya dan bergegas menghentikan polisi. Tapi polisi tetap bersikeras untuk menangkapnya. Di kantor polisi, mereka menjepitnya ke lantai dan memukulinya dengan brutal. Ketika tangan mereka lelah, mereka terus memukulnya dengan buku. Pria kulit hitam itu dipaksa mengaku oleh polisi. Dalam sekejap mata, 8 tahun telah berlalu. Neneknya menemukan seorang profesor bernama Paul. Dia mengatakan kepadanya bahwa keponakannya Bobby salah dituduh dan dikirim ke penjara, sekarang menghadapi hukuman mati. Hanya karena mereka didiskriminasi karena warna kulit mereka, jadi dia meminta bantuan profesor. Paul mengatakan bahwa dia bukan lagi seorang pengacara dan menolak untuk membantunya. Nenek mengambil surat yang ditulis Bobby untuknya, menyuruhnya membukanya. Setelah membaca, Paul masih menolaknya. Dia pikir dia hanya seorang profesor sekarang. Dia tidak bekerja sebagai pengacara selama 25 tahun terakhir. Tapi yang dibutuhkan Bobby saat ini adalah pengacara profesional. Bukan profesor. Nenek sangat kecewa dan harus mencari orang lain untuk membantukannya. Ketika dia sampai di rumah, Paul menceritakan kisah itu kepada istrinya. Istrinya tersentuh oleh surat Bobby. Dan berpikir bahwa kasus ini benar-benar perlu diajukan banding lagi. Atas saran istrinya, dia pergi ke stasiun bus untuk mencari nenek Bobby. Dan memutuskan untuk membantu Bobby membereskan kesalahannya. Dia membawa seluruh keluarga ke TKP untuk mengetahui situasi. Di ruang arsip kasus, dia menemukan informasi tentang kasus 8 tahun yang lalu. Ketika Bobby berusia 13 tahun, ibunya meninggal karena overdosis obat. Setelah itu, dia selalu tinggal bersama neneknya. Catatan akademiknya sangat baik dan luar biasa. Dia bahkan menerima beasiswa penuh dari Universitas Comel. Tanggal 4 Maret tahun 1986. Seorang gadis kecil kulit putih diculik. Beberapa hari kemudian, polisi menemukan tubuhnya di rawa. Setelah itu, Paul pergi ke penjara untuk menemui Bobby. Matanya dipenuhi harapan ketika dia melihat Paul. Dia menceritakan proses disiksa dan dipukuli secara brutal. Polisi bahkan menodongkan pistol ke arahnya untuk mengancamnya. Setelah 22 jam penyiksaan terus-menerus baik secara fisik maupun mental. Dia harus mengakui semua tuduhan tetapi sebenarnya dia salah dihukum. Pertama, Paulus dengan cermat menyelidiki setiap detail. Pertama, dia pergi ke petugas forensik untuk meninjau situasi saat ini. Mereka mengatakan bahwa luka gadis kecil itu sangat parah. Melalui penyelidikan, mereka menentukan bahwa senjata pembunuh itu adalah parang dengan panjang sekitar 6 inci. Tetapi mereka belum mengidentifikasi pelakunya sebagai Bobby. Karena sebelum mereka melakukan penyelidikan menyeluruh, dia mengakui kejahatannya. Sehingga mereka tidak perlu menyelidiki lebih lanjut. Setelah itu, Paul pergi mencari pengacara tahun itu. Dia bilang itu mungkin karena Bobby berkulit hitam. Jadi juri bahkan tidak mendengarkannya, tetapi mereka segera menghukum Bobby. Dia juga melakukan yang terbaik. Awalnya dia mengira Bobby hanya membutuhkan 25 tahun penjara. Namun orang-orang di seluruh kota ingin membalas dendam pada gadis itu. Sehingga hakim menyetujui kehendak rakyat dan Bobby dijatuhi hukuman mati. Selanjutnya, Paul pergi ke sekolah gadis yang dibunuh tahun itu untuk mencari seorang guru untuk menjadi saksi. Hari itu, sekitar pukul 3.10. Semua orang hampir pulang. Aku melihat gadis kecil itu duduk di bawah pohon. Sedang berlari melewati sebuah mobil dan tiba-tiba berbalik. Seperti seseorang di dalam mobil memanggilnya. Jadi gadis itu berbalik. Sebelum gadis kecil naik mobil. Pada titik ini, guru itu tergerak dan meneteskan air mata. Paul menanyakan itu padanya. Kapan polisi memintanya untuk mengidentifikasi kendaraan itu? Dia berkata mereka tidak memintanya untuk mengidentifikasi mobil tapi mereka memberinya foto. Paulus terkejut. Dia bahkan lebih yakin bahwa ada yang salah dengan kasus ini. Ketika dia pergi, ada mobil yang menunggunya, itu adalah serif kota. Dia berkata dia ingin membantu Paul mencari tahu tentang kasus tahun itu. Kemudian mengantar Paul ke rumah gadis yang terbunuh itu. Sedikit yang Paul tahu bahwa dia terjebak dalam konspirasi lain. Di mobil ini, kepala polisi kulit hitam mengantar profesor kulit putih untuk menyelidiki kasus ini. Tiba-tiba, dia mengencangkan sabuk pengaman di leher Paul. Paul berteriak minta tolong. Tapi lehernya dicelik begitu kencang sehingga dia tidak bisa bernapas sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa.
Mobil itu melaju ke tepi hutan. Pada saat ini, Sheriff melepaskan tangannya. Paul sangat marah. Dan Sheriff hanya mengatakan bahwa dia hanya ingin memberi Paul pemahaman yang lebih baik tentang situasi kasusnya. Jika orang dewasa seperti Paul dicekik selama 5 menit berjalan di jalan seperti itu, dia sudah sangat tidak berdaya. Bagaimana bisa seorang gadis berusia 11 tahun menanggungnya? Jelas bahwa pembunuh membuatnya pingsan terlebih dahulu dan kemudian membawanya ke sini untuk membunuhnya. Di TKP, Sheriff menceritakan apa yang harus dialami gadis kecil itu kepada Paul. Itu terlalu kejam. Kematian tragis tentu saja membuat semua orang membenci si pembunuh. Namun, menurut Paul, hal itu tidak bisa dijadikan alasan bagi polisi untuk membuat Bobby mengaku. Keesokan harinya, dia baru saja meninggalkan rumah dan berniat untuk melanjutkan penyelidikan kasus tersebut. Ketika dia menemukan bahwa mobilnya telah ditulisi oleh seseorang dan kaca depan juga pecah. Saat dia membuka pintu mobil dan masuk ke mobil, seseorang memukulnya dari belakang. Paul memberitahu polisi, tetapi mereka tidak berniat menyelidiki insiden itu. Dan menyarankan Paul untuk meninggalkan kota ini. Tapi itu hanya membuat Paul lebih bertekad dan ingin mencari bukti nyata. Sheriff bertanya, apakah dia tahu Bobby telah didakwa dengan pelecehan dan penculikan anak? Sampai hari ini, kasusnya belum selesai. Paul merasa bahwa itu juga tidak berarti apa-apa. Paul berkata dia ingin melihat kaki kirinya. Benar saja, ada pistol di sana. Menanggapi pertanyaan Paul, Kapolres membenarkan bahwa dia tidak membawa pistol ke ruang interogasi. Dan tidak pernah menggunakan pistol untuk mengancam Bobby. Tetapi Paul menyadari bahwa jika dia tidak melakukan itu, bagaimana Bobby bisa tahu bahwa dia memiliki pistol yang tersembunyi di pergelangan kakinya? Sheriff tidak tahu harus berkata apa. Paul pergi menemui Bobby lagi dan mendapat petunjuk besar. Orang yang membunuh gadis itu juga ditahan di penjara ini. Itu adalah pria yang ditahan tepat di sebelah selnya. Orang itu sudah mengakui kejahatannya terhadap Bobby. Tapi dia hanya bisa duduk di sel di sebelahnya dan meneriakkan ketidakadilannya. Setelah mendengar itu, Paul memutuskan untuk mencari tahu tentang pembunuh gila itu. Tentang kejahatan yang dilakukannya. Pada saat ini, Sheriff memberitahu Paul lagi bahwa yang menguasai kasus merayu dan menculik anak pada tahun itu adalah istrinya. Paul pulang dan bertanya kepada istrinya. Dia juga mengakui bahwa itu adalah kesalahannya. Sehingga membuat Bobby disiksa dan disiksa oleh polisi kulit putih. Bobby kemudian dimasukkan ke lembaga pendidikan ulang. Karena memiliki catatan kriminal, sehingga Bobby kehilangan beasiswa tahun itu. Istrinya merasa sangat bersalah tentang hal itu. Sehingga dia menyarankannya untuk mengambil kasus ini kali ini. Berharap suaminya akan membantunya menebus kesalahan masa lalunya. Dan membiarkan Bobby memulai hidup baru. Akhirnya, Paul menerima untuk memaafkan istrinya. Dia terus menyelidiki petunjuk, jadi dia pergi ke penjara untuk bertemu Sullivan. Tapi kata-katanya yang gila tidak membantu Paul. Ketika Paul hendak pergi, dia memberitahu Paul di mana senjata pembunuh itu disembunyikan. Paul datang untuk mencari Sheriff dan ingin dia pergi bersamanya untuk menemukan senjata pembunuh. Di rumahnya, Paul secara tidak sengaja menemukan bahwa gadis yang terbunuh itu berteman baik dengan putrinya. Dia juga menganggap gadis ini sebagai putrinya sendiri. Paul mengira dia menyalahgunakan posisinya, jadi dia memfitnah Bobby dan mengirim Bobby ke penjara. Setelah itu, mereka berdua pergi ke tempat yang dikatakan Sullivan. Benar saja, mereka menemukan senjata pembunuh. Paul bersukacita dan berteriak. Dia juga menemukan bahwa mobil Sullivan sama persis dengan yang mengantar korban tahun itu. Itu berarti mobil yang dilihat guru itu adalah mobil Sullivan. Paul terus membaca surat-surat yang dia kirimkan kepada korban. Dan menemukan petunjuk penting lagi. Isi surat itu menulis ulang proses pembunuhan gadis kecil itu. Itu juga berarti bahwa dia sendiri mengakui kesalahannya melalui surat ini. Di pengadilan, berkat bukti yang cukup meyakinkan, Bobby dibenarkan dan dibebaskan. Di luar pengadilan, dia datang untuk berterima kasih kepada Paul dan istrinya. Tiba-tiba, Sheriff menghentikannya. Kau menipu mereka, bukan? Kamu bahkan bisa menipu seorang profesor di Universitas Harvard. Tapi kau tidak bisa menipuku. Aku akan mengawasimu. Ngerti? Pria kulit hitam Bobby dipenjara secara tidak adil. Dia mencoba segala cara untuk meminta profesor terkenal Paul untuk membantunya mendapatkan kembali kepolosannya. Setelah semua upaya Paul, dia akhirnya dibebaskan.
Tetapi Paulus tidak menyangka bahwa dia terjebak. Keesokan harinya, dia mendapat telepon, itu Sullivan. Dia berpura-pura sombong dan berkata, apakah surat itu benar-benar berfungsi? Kami tahu ini akan berhasil. Paul terkejut dan bertanya kepadanya, kami terdiri dari siapa? Sullivan membuat syarat untuk Paul. Dia memberitahu Paul di mana orang tuanya tinggal. Setelah Paul mengunjungi orang tuanya, dia akan mengatakan siapa mereka itu. Ketika Paul tiba di rumah Sullivan, dia menemukan orang tuanya meninggal secara tragis di dalam. Paul segera pergi ke penjara untuk menemuinya. Dia menantikan untuk mendengar Paul memberitahunya tentang situasi orang tuanya. Paul tahu itu adalah keinginan terakhirnya. Jadi Paul ingin Sullivan memberitahu dia siapa dalangnya terlebih dahulu. Sullivan dengan jujur mengatakan semuanya. Bobby adalah pembunuh sebenarnya yang membunuh gadis kecil itu. Mereka bekerja bersama, dan Sullivan membantunya keluar dari penjara. Dan Bobby akan membantunya membunuh orang-orang yang melecehkannya ketika dia masih muda. Itu adalah orang tua biologisnya. Keinginan terakhirnya telah terpenuhi. Paul tidak mengerti mengapa mereka datang kepadanya untuk melaksanakan rencana itu. Sullivan berkata dia juga tidak tahu. Tapi pasti Bobby punya alasan untuk melakukan ini. Kemudian Paul memberitahu Sullivan bahwa orang tuanya belum meninggal. Mereka memaafkannya dan bahkan berdoa untuknya. Setelah mendengarkan ini, Sullivan sangat marah, mengutuk sepanjang waktu. Paul bergegas kembali ke hotel dan mencari istri dan anak-anaknya. Tetapi tidak menemukan siapapun di sana. Bobby membunuh banyak orang yang dikirim serif untuk melacaknya. Dia bahkan menyandera istri dan anaknya. Serif tidak bisa menghubungi bawahannya dan bergegas ke hotel. Ketika Paul keluar dari pintu, dia melihat mobil istrinya keluar dari tempat parkir. Dia dan Serif segera mengejar mobil. Tetapi pada akhirnya tetap tidak bisa mengejar. Dia menelepon istrinya. Bobby menjawab telepon dan meminta untuk menemuinya di tempat pembunuhan gadis itu tahun itu. Ketika mereka tiba, Paul dan Serif memutuskan untuk berpisah dan mengambil tindakan. Kemudian, Serif tiba-tiba diserang dari belakang oleh Bobby. Sementara Paul telah menemukan istri dan anak-anaknya, dia terburu-buru untuk melepaskan ikatan mereka. Kemudian terdengar suara tembakan. Dia mempercepat untuk melepaskan ikatan istri dan anak-anaknya. Tapi Bobby kembali dan menendangnya ke tanah. Dia memberitahu Paulus tujuan tindakannya. Bukannya dia ingin menargetkan Paul tetapi untuk membalas dendam pada istri Paul. Kasus tahun itu, dia harus menginap di kantor polisi 1 malam lagi karena dia. Malam itu, dia tidak hanya dipukuli secara brutal, tetapi juga dikebiri. Kehilangan harga diri seorang pria membuatnya sengsara. Setelah mengatakan itu, Bobby berniat untuk membunuh istri Paul terlebih dahulu. Paul dengan cepat mengeluarkan tape recorder dan mengatakan bahwa Sullivan masih hidup. Orang tuanya masih hidup. Hal itu membuat Bobby tiba-tiba menjadi bingung. Pada saat itu, Serif tiba-tiba muncul dari belakang dan mengalahkan Bobby. Paul mengambil kesempatan untuk mengambil pisau dan menusuk tubuh Bobby. Mereka bertiga jatuh ke danau bersama-sama. Buaya di danau mencium bau darah dan perlahan berenang ke arah mereka. Itu memakan daging Bobby. Cerita berakhir di sini, saya hanya ingin mengatakan bahwa tanpa prasangka dari satu sisi dalam hidup, mungkin Bobby tidak akan disiksa secara brutal. Hanya karena dia ditahan di kantor polisi selama 1 malam. Dia tidak akan melanggar hukum karenanya. Maka dalam hidup, kita harus mengurangi prasangka. Meningkatkan rasa saling menghormati dan toleransi, maka hidup akan menjadi lebih baik.